Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memuliakan puji dan syukur dari Allah SWT yang mana oleh Allah telah memberi kita kesehatan hingga sudah dapat berkumpul pada sore hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung-sanjungkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati yang ketua kelompok PKH Desa Bungong yang sudah hadir, dan yang saya hormati kepada umi-umi, ibu-ibu dan kakak-kakak saya yang sudah berhadir pada acara pertemuan bulanan yang setiap bulan kita lakukan, yaitu FDS atau P2K2. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke modul 3, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Jadi karena dampak karena dampak pandemi COVID-19, jadi untuk hari ini ibu-ibu dan umi-umi, kakak-kakak jangan lupa menjaga kesehatan, terutama kesehatan keluarga, dan harus patuhi protokol kesehatan dengan tidak lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Jadi untuk hari ini kita akan membahas masalah kesehatan, pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil. Jadi ibu hamil harus menjaga kesehatan supaya menjaga asupan gizi untuk membuat anaknya sehat dan tumbuh tinggi dan cerdas. Ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, ibu hamil harus memakan makanan yang bergizi, gizi seimbang, cukup vitamin, protein, dan sebagainya. Jadi ibu-ibu pasti sudah tahu, karena kebanyakan saya lihat ibu-ibu sekarang bukan lagi mempunyai anak satu, tapi ada yang sudah 5, ada yang 7. Jadi pasti sudah pengalamannya sudah banyak sekali ya ibu-ibu ya, mengenai tentang cara menjaga kehamilannya dari pertama hamil. Jadi di sini saya bukan sifat saya untuk menggurui ibu-ibu, tapi saya sebagai motivator memberikan sebuah ilmu yang saya pelajari dari modul-modul yang telah disiapkan oleh moderator kami. Jadi di sini kita lihat pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini dari pertama lahir, pertama hamil, sekarang sudah masuk ke 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang tahu ibu-ibu apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Ya, 1000 hari pertama kehidupan adalah masa anak dari kandungan sampai berumur berapa tahun? Ya ibu berapa tahun? 2 tahun, iya. Jadi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yaitu dari masa kehamilan dalam kandungan, terus kelahiran dan nifas, terus mempunyai bayi dan anak-anak sampai dengan 2 tahun. Dari di sini kita bisa lihat ada beberapa dampak yang ada di kekurangan gizi. Yang pertama, ibu hamil tidak sehat, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Itu penting, ibu-ibu harus menjaga kesehatan supaya anaknya sehat dan cerdas. Karena untuk mengatasi, karena banyak sekali sekarang kita lihat anak-anak dengan ukuran bayinya lahir kurang gizi atau yang namanya stunting. Apa itu stunting? Ibu tahu? Stunting adalah ukuran umur dengan panjang tidak sesuai alias pendek ya. Di sini kita lihat ibu-ibu harus menjaga kesehatan, masuk isi piring ibu-ibu
tidak lupa memakan lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok ibu hamil. Nah, ini harus jaga dari pertama hamil sampai dengan melahirkan, sampai dengan menyusui. Jadi ibu-ibu setelah itu nanti waktu ibu-ibu sudah melahirkan, nanti ibu-ibu harus memberikan ASI. Itulah makanan yang utama bagi bayi yang lahir adalah air susu ibu. Bukan saya menggurui, tapi ibu-ibu mungkin lebih paham. Tapi ada sekarang menurut anjuran dari ibu bidan, umur diberikan ASI sampai dengan umur 6 bulan. Sudah 6 bulan nanti akan diberikan makanan pendamping ASI, yaitu ada yang namanya diberikan biskuit, buah-buahan, yaitu di blender ataupun diperak, supaya karena anak-anak kan belum ada gigi, jadi belum bisa dikunyah. Jadi di sini saya ingin memberikan beberapa tips kepada ibu-ibu. Gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Bagaimana caranya? Segera lakukan imunisasi dini atau IMD, imunisasi menyusu dini atau IMD. Yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan, mengandung zat kekebalan tubuh, langsung diberikan pada bayi, jangan dibuang. Biasanya ibu sering kalau misalnya berlainan ASI langsung dibuang, padahal itu ASI pertama adalah berwarna kekuningan. Yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai dengan 6 bulan, atau yang namanya yang disebut dengan ASI eksklusif. Yang keempat, ibu yang menyusui makan makanan yang beraneka ragam, mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Itu penting, Bu. Jaga kesehatannya supaya anak-anak nanti sehat, cerdas dan terhindar dari stunting. Yang kelima, kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas sehari. Ibu jangan malas, karena di Aceh kita air tak perlu dibeli. Beda dengan daerah-daerah tempat yang lain, air mesti dibeli baru diminum. Tapi daerah kita airnya gratis. Jadi karena di daerah kita masih daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam yang dari buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi apapun yang kita tanam pasti tumbuh. Jadi pesan untuk ibu hamil harus makan makanan yang bergizi seimbang. Terus ibu hamil harus memeriksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan. Ya kan? Harus dibantu oleh ibu bidan. Apabila nanti ada pendarahan ataupun terjadi apa-apa, langsung ditangani, dan ibu bidan lebih berpengalaman. Jangan lagi pergi ke Mablin, ya ibu-ibu ya. Karena beda sekarang. Kalau zaman dulu masih ke Mablin, sekarang jangan usah pergi ke Mablin, pergi ke rumah bidan atau suruh datang ibu bidan ke rumah ibu-ibu. Yang kelima, lakukan imunisasi menyusui dini atau IMD saat bayi baru lahir. Terus berikan kolostrum pada bayi. Itu ASI pertama yang agak kekuning-kuningan itu. Yang ke-7, beri ASI saja selama 6 bulan. Terus periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Ya, jangan lupa ibu harus periksa kesehatan. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk memberikan beras, telur, dan minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein seperti ikan, tempe, tahu, ayam, dan batasi penggunaan gula. Anak-anak jangan kasih gula, jangan kasih air gula dulu. Terus buat kartu keluarga KTP, terus buat untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Apakah ibu ada pertanyaan dari ibu mengenai cara pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil? Ibu-ibu memang pengalamannya memang melebihi saya. Cuman
Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Saya akan bantu jawab. Nah, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu malahan lebih berpengalaman dibanding dengan saya sebagai motivator. Tapi walaupun begitu harus mengikuti apa yang diberikan dari dinas kesehatan, misalnya dari Bu Bidan ataupun dari petugas-petugas kesehatan lainnya. Jangan lupa lagi nanti ibu harus ke posyandu memeriksa anak, memeriksa bayi, memeriksa kandungan. Karena kalau posyandu nanti saya juga hadir ke posyandu. Saya lihat nanti memberikan pelayanan, bagaimana bidan memberikan pelayanan, terus ibu-ibu ke posyandu apakah yang ibu lakukan, cuma hadir ke posyandu saja, tidak menjaga kesehatan. Nanti saya ke posyandu juga. Saya juga mengabsen supaya ibu-ibu hadir dan rajin menjaga kesehatan demi untuk ibu-ibu kita sendiri. Apalagi sekarang posyandu banyak diberikan makanan tambahan, ya kan, seperti biskuit, telur, susu, kacang hijau dan sebagainya, buah-buahan dan sebagainya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Untuk ke depan kita akan bertemu pada sesi selanjutnya, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan, terus isi piring dan seterusnya. Terus kita masuk ke modul keempat, masalah kesejahteraan sosial. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.